Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku," kata Tuhan Yesus, "ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi setiap manusia yang hidup pasti akan mati, atau kita lebih familiar menyebut meninggal dunia. Kalau pakai dialek Makassar, meninggal mi kodong, dingin mi badannya kodong. Semua manusia yang hidup pasti akan mati. Ini juga yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti, ya, ada komentar meninggal dunia, pulang ke rumah Bapa, itu semua istilah-istilah yang kita biasa gunakan, berpulang. Berarti semua manusia yang hidup akan mati, kata firman Tuhan. Nanti akan diberikan kehidupan yang kita selalu tahu, kita aminkan, kita baca, kita renungkan, yaitu kehidupan kekal, kekekalan, kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di rumah yang kekal, rumah Bapa Surgawi. Jadi setiap manusia yang hidup suatu hari pasti akan meninggal dunia. Ya, kita masing-masing tidak tahu tentang kesehatan. Maka si Ibu Sri dikatakan pulang, pindah tempat, ya pindah rumah. Ini sebuah iman, keyakinan. Ibu Jen berkata wafat. Ya, banyak ya istilah-istilah yang kita boleh sampaikan yang memberkati. Masing-masing kita berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Bangun tidur juga beda-beda. Ada yang bangun tidur, puji Tuhan semuanya sehat-sehat, amin. Barangkali ada yang bangun tidur, tiba-tiba jantungnya tidak enak. Atau barangkali ada yang bangun tidur, nafasnya sesak. Atau ada yang bangun tidur, keram-keram ki badannya, kakinya kah, atau sakit kepalanya kah, migrain. Ya berbagai faktor. Mungkin salah posisi tidur ki, tak lipat ki tangannya kodong. Atau memang ada yang karena sakit dia meninggal, atau berbagai faktor. Tetapi meninggal itu adalah tutup usia. Dan setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Itu kata firman Tuhan. Maka setiap manusia bersiaplah untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Tapi Tuhan kasih janji, yang mati atau meninggal di dalam Dia akan hidup kembali, hidup yang kekal. Tetapi jangan lupa, setiap yang hidup manusia pasti akan meninggal.
Kita lihat lagi 2 ayat, lalu kita lompat ke Filipi ya. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Artinya apa? Mati, tapi hidup kembali. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Elohim, putra Bapa yang datang ke dalam dunia. Untuk apa datang ke dalam dunia? Untuk menyelamatkan. Karena manusia tidak bisa untuk menyelamatkan diri sendiri, maka perlu yang namanya juru selamat. Yesus Kristus datang menjadi juru selamat manusia. Maka siapapun juga yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka mendapatkan juru selamat. Dan juru selamat ini adalah firman yang hidup. Dan dia berkata, kamu akan hidup selama-lamanya meskipun kamu sudah mati. Kamu tidak akan mati selama-lamanya, melainkan kamu akan hidup selama-lamanya. Juru selamat ini, firman yang hidup, Yesus Kristus namanya. Namanya adalah nama yang termanis, nama yang mulia, nama yang berkuasa di bumi sampai kekal selama-lamanya. Yesus, nama yang indah, nama yang sudah mengubah hatiku. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihiku dan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Bersama Yesus, hati kita tenang, ada damai dan sejahtera. Bahkan sampai nafas terakhir di dalam raga ini, bersama Yesus ada jaminan hidup kekal. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita sama-sama sudah mengerti bahwa semua manusia yang hidup pasti akan mati atau meninggal dunia, atau kita orang Kristen selalu menyebut berpulang kembali ke rumah Bapa, istilah-istilah yang kita buat yang bagus, yang menguatkan. Mari, kalau kita sama-sama sudah paham akan hal ini, biarlah di sisa umur yang Tuhan kasih kesempatan, kita sama-sama mau belajar berserah, mengosongkan diri kita dari hasrat dunia dan meneladani apa yang Kristus Tuhan Yesus mengajarkan meneladani. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Saat kita dipanggil meninggal dunia atau mati, meninggalkan dunia yang fana ini, kita betul-betul sudah beres, betul-betul sudah kosong. Talenta yang Tuhan kasih kita sudah gunakan dengan maksimal. Hobi-hobi, tabiat, karakter kita yang buruk sudah kita tanggalkan semuanya. Jadi kuburan orang percaya nanti bukan lagi menjadi tempatnya skill atau talenta ditanam,
tetapi betul-betul menjadi kuburan yang di dalamnya semua talentnya sudah menjadi kosong, habis. Karena semasa dia hidup, dia sudah maksimal menjalankan talenta yang Tuhan kasih. Dan waktu dia meninggal, dia sudah beres dengan dunia ini. Kita sekarang maju, ya. Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7. Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7. Firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Maukah kita sama-sama hari ini dengar firman? Firman yang mengingatkan kita mengosongkan diri, membuat kita lebih siap untuk menyambut kematian, untuk berpindah pada hidup yang kekal. Semisal Bapak Ibu yang masih menyimpan hal-hal yang buruk, jangan simpan lagi, tanggalkan itu. Semisal Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, contoh, di handphone Bapak Ibu masih menyimpan video-video porno, atau Bapak Ibu masih tergabung di dalam grup-grup yang isinya ya tidak memberkati, ejek-ejekan kah? Ya, kapan hari pastor bicara satu grup ya, mereka minta maaf tidak masukkan Pastor Andy ke dalam grup itu, tapi mereka sangat welcome dengan keberadaan Pastor Andy dan mereka sangat senang dengan Pastor hadir di sana. Lalu saya tanya, kenapa? Kami tidak berani, kami sungkan karena di grup itu kita kadang-kadang bercandanya kelewatan. Sampai-sampai kadang share video atau link atau tautan-tautan yang ya kurang bagus lah. Hal yang sama Pastor ingatkan juga, ya jangan disimpan. Artinya kadang-kadang kita kebablasan, akhirnya tersimpan di dalam memori handphone. Seandainya tidur tidak bangun lagi, nanti yang ketemu itu handphone, misalnya yang meninggal suami, yang ketemu nanti istrinya. Yang tadinya istrinya menangis sedih ditinggal, begitu lihat handphone suami yang sudah jenazah, nangisnya berhenti, yang ada dicubit-cubit jenazah suaminya. Oh, ternyata selama ini kelakuan si kucing garong.
Ataukah Bapak Ibu sekalian yang masih terikat dengan miras? Coba cek di rumah. Jangan bangga dengan koleksi botol miras. Kita nggak mau wariskan itu, Bapak Ibu. Masih hidup ini, mari kita belajar mengosongkan diri. Tanggalkan. Yang paling memang karena namanya handphone. Berarti di tanganmu ada phone, hand. Perhatikan baik-baik. Jangan ada rencana-rencana sara atau isi-isi WA yang tidak baik. Jangan menyimpan yang jelek-jelek. Belajar mengosongkan diri. Termasuk juga yang masih dendam, benci. Jangan sampai kita meninggal membawa dendam dan amarah. Saudara pribadi yang sangat bersyukur. Saya juga bersyukur sama Tuhan. Berkesempatan mendengar ini firman seperti harta karun yang dikasih sama Tuhan. Mungkin tidak banyak Bapak Ibu mendengar firman yang mengingatkan begini. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya sadar saya bukan gembala yang baik dibandingkan banyak rekan-rekan gembala-gembala jemaat yang baik-baik, yang setia. Tapi paling tidak dengan sharing-sharing ini, Bapak Ibu bisa seperti mendapat penggembalaan dari sakit. Kita doa kesembuhan, banyak yang disembuhkan, dipulihkan. Lalu kita dengar firman bagaimana kita hidup baru, dipimpin Roh Kudus, rindu hadirat Tuhan. Dan juga kita bisa dengar hari ini, oh ya, sisa umur yang Tuhan kasih kepada saya bukan untuk saya memenuhi hidupku, hatiku dengan hasrat ambisi. Tetapi mari kita belajar mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu bicara soal menuju kedewasaan spiritual. Bapak Ibu yang masih punya hutang yang belum kelar, pertimbangkan untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang. Jangan lari dari hutang. Bapak Ibu yang masih hobi main judi, berhentilah dari segala hal-hal yang Tuhan larang. Dan jadilah pribadi yang mau belajar mengosongkan diri dari hasrat dunia. Dunia ini penuh dengan hasrat, keinginan yang bermacam-macam. Kalau kita tidak bisa kembali kepada frekuensi kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya, kita bisa tergerus tanpa sadar. Kita hidup dengan cara-cara yang kita isi hati kita harusnya menjadi bejana di mana firman Tuhan hidup dan bertumbuh dan berbuah. Tapi kita mengisi dengan duniawi. Banyak hal pastor bisa share, tapi saya percaya bagian ini kita dengar, Roh Kudus tolong kita menerjemahkan setiap apa yang masih mengikat hidup kita hari-hari ini. Ada orang yang satu hari tidak bisa tenang kalau dia belum misu-misu wong. Ayo tanggalkan semua itu. Ada orang-orang mungkin yang satu hari tidak bisa dia lewatin tanpa bergosip ria. Ayo, bejanamu bukan isinya gosip. Bejana hatimu bukan isinya candu-candu dunia. Kalau memang harus pakai istilah candu, biar kita candu akan hadirat Tuhan Yesus. Sekali lagi pastor sampaikan bahwa saya hamba Tuhan yang sedang mencari jalan turun. Mungkin masih banyak hamba Tuhan, teman-teman, yang sedang mencari jati dirinya. Mau menanjak-nanjak
Kadang-kadang sorry to say, kita saking semangatnya mau nanjak-nanjak, tanpa sadar kita sudah sikut sana, sikut sini, halalkan segala macam cara karena mau menanjak itu. Tetapi Andi Simon ini bukan siapa-siapa, hanya seorang pemuda yang belajar membayar kasih Tuhan dalam hidupku. Saya tahu sampai saya mati tidak bisa lunas kebaikan Tuhan yang sudah menggantikan kesalahan masa laluku. Tapi saya belajar hari ini menjadi hamba Tuhan yang mencari jalan turun. Saya juga sadar bahwa kehidupan Kristus yang diajarkan, top up-nya itu bukan di atas, tapi top up-nya itu di bawah. Jalan turun bicara soal kita belajar merendahkan hati, merendahkan diri serendah mungkin, sampai tidak ada lagi dunia celahnya untuk bisa merendahkan hidupmu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mari. Kita tidak pernah tahu tidur malam kita apakah masih bangun atau tidak. Dalam kesempatan ini, Pastor mengajak saudara yang paling berbahagia deh, paling bersyukur bisa dengar firman ini, yang mana juga mungkin Pastor juga tidak sering-sering menyampaikan ini. Kita saja yang sudah dengar firman ini masih berproses, Bapak Ibu. Bagaimana yang belum pernah mendengarkan harta abadi ini? Ya, saudara-saudara sekalian, ya, setiap hari hidup, ingat, kita bukan, apalagi yang bertambah usia, puji Tuhan, besok ucapin happy birthday yang bertambah usia. Tapi dengan bertambah usiamu, sebetulnya mengurangi jatahmu hidup di bumi. Iya kan? Karena seseorang meninggal, hal yang umum ya, karena berarti jatah hidupnya sudah selesai. Itu saja yang bisa Pastor share. Jangan simpan hal-hal yang buruk di dalam hidup saudara-saudara, karena bejana hati orang percaya adalah tempat kediaman roh suci, roh Tuhan. Bereskan semua itu, dan saat kematian menjemput kita, sudah lebih siap, sekalipun tidak ada satu orang pun yang betul-betul siap. Maka mari kita sebagai orang Kristen yang sudah mendengarkan renungan ini, mari kita belajar mengosongkan diri dari setiap hasrat kita akan dunia ini.